Hey yo, what's up bro? Selamat sore teman-teman. Selamat datang di Sungai Chin Channel. Ya, seperti yang teman-teman lihat di depan ini ada sebuah bangkai televisi LCD ya, merek Polytron, tipe PLD 32T700. Nah, jadi kerusakannya ini ada pada bagian power supply ya. Nah, power supply-nya ini tidak bisa berfungsi atau bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kerusakannya itu setelah TV dikasih on ya, atau dicolokan ke sumber listrik seperti ini ya. Lampunya nyala, lampu yang di sini ya. Lampunya ini nyala warna biru, tapi dia semacam terang kemudian redup lagi ya. Jadi semacam ada kejanggalan di bagian power supply. Jadi power supply-nya tidak memberikan listrik secara sempurna di bagian sini ya. Nah, langsung saja kita tes untuk menghidupkannya. Ini sengaja saya sudah bongkar seperti ini agar mempersingkat videonya. Ya, kita sambung ya. Oke, langsung kita lihat saja lampunya. Lihat ya, sini. Nah, nyalanya seperti itu ya. Dia terang redup, semacam ada apa namanya, timingnya ya. Dia terang kemudian redup lagi ya, titit seperti ya. Nah, di sini dia listrik tidak mau masuk kemari ya, atau dia tidak dalam posisi standby, karena pada saat melakukan power supply-nya masuk kemari ya, listriknya dia tidak sampai untuk menghidupkan modul ini ya, papan ini dia. Jadi listrik masih tidak dialirkan kemari. Nah, setelah saya cek ternyata tegangan 5 voltnya itu turun ya, atau tidak sampai 5 volt. Jadi saya akan coba kembalikan dulu sambungannya seperti semula ya. Saya akan kembalikan, kemudian saya coba hidupkan. Oke. Ya. Oke guys. Sini sambungan saya sudah kembalikan seperti semula ya. Dan yang depannya juga. Nah, ini kabel groundnya saya sudah pasang. Oke, sekarang kita tes hidupkan. Kita cek lampunya ya. Lihat ya teman-teman, lampunya masih sama ya. Dia terang redup ya. Terang redup ya. Sekarang kita tes untuk menghidupkan TV-nya. Ini tombol powernya ya, jauh sekali ya. Lihat ya, lampu masih tidak memproses nih ya. Saya coba tekan lagi tombolnya ya. Tidak tadi ya. Tidak ada satu cahaya pun yang timbul di sini. Kita tes dengar bagaimana suara dari power supply saat bekerja dalam kondisi rusak seperti ini ya. Kita dengar ya. Teman-teman bisa dengar ada suara cing. Oke. Ada di bagian trafo feritnya ya.
ada suara cicit gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa power supply sedang berusaha memberikan muatan listrik kemari ke kabel ini ya, tapi tidak mampu untuk menghidupkan modul yang ada di sini. Nah, coba kita cek sekarang untuk mengukur tegangan yang ada pada driver power supply ini ya. Oke, yang pertama saya akan ukur, ini masih dalam kondisi terhubung ya, belum saya cabut, dan sini akan saya ukur tegangannya berapa. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada semacam keterangan dari jalur-jalur kabelnya ya. Jadi ada GND atau ground tambah 5A, STBY tambah 5B, ada ENA, DIM, GND dan 12 VS ya. Ya, untuk jalur ini dulu ya. Kalau yang sedangkan yang ini jalur 3 kabel, dia menuju ke sini ya. Jalur 3 kabel tadi. Ini akan saya ukur semuanya tegangannya ya. Dan ini kabel, mungkin kabel ke backlightnya ya, lampu belakang layar. Sini ada tulisan VOT 1, 2 dan 3, kemudian ada return. Oke. Jadi ini masih dalam kondisi hidup ya. Saya akan coba cek tegangannya. Ini saya ukur pada posisi ground dan 5A ya, tambah 5A. Lihat ya, tegangannya tidak sampai 5 volt ya, cuman 4,2 4,3 ya, tidak sampai 5 volt. Kemudian ini sama ya, antara 5A dan yang satunya juga sama. Jadi dalam dua kabel ini jalurnya sama. Kita tes ke STBY ini, standby. Kita cek. Nah, situ terdapat 2 volt ya, tegangan 2 volt lebih sedikit. Kemudian di ujungnya ada 5 volt. 5 volt B ya. Kita cek lagi. Dan terdapat tegangan 4,29 ya. Tidak sampai 5 volt lagi. Nah, kemudian yang sebelahnya ini ada jalur ground dan 12 volt ya. Kita ukur lagi. Nah, sini tegangannya sampai 12 volt ya, 12,46 ya. Ini juga 12 volt sama ya. Jadi dalam ada 5 buah kabel ini, itu hanya terdapat 2 jalur rangkaian positif dan negatif ya. Jadi ini groundnya yang negatif dan yang positifnya itu 12 volt. Jadi ada 2 kabel yang 12 volt ya, dalam jalur yang sama. Dan sebelahnya ada ENA, DIM dan GND. Kita tes ya, sambung sini untuk GND nya, dan ini yang ENA dulu. Nah, yang ini tidak ada tegangan ya dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang di DIM dia ada tegangan 3,3. Kemudian sebelahnya ini untuk jalur return dan VOT 1. Nah, sini ada tegangan ya, tegangan 12,4045 ya. Sebelahnya juga sama ya. Jadi itu kondisi tegangan pada saat standby ya. Tapi standby jika dipencet tombol powernya dia tidak hidup. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan tegangan
jika soketnya ini kita cabut ya. Sekarang kita cabut dulu. Ini yang ground ya, yang probe yang hitam saya taruh di ground. Nah, dalam kondisi kabel soketnya itu saya lepas, di sini terbaca tegangan hanya 1,5 ya, 1,2. Sedangkan yang tadi itu dia 4,5 volt ya, jadi nggak sampai 5 volt. Ini dia jadi turun menyentuh angka 1,4, 1,3 ya. Kita cek yang lainnya juga. Nah, untuk jalur GND ke STBY dia tidak tegangannya 0. Kemudian yang sebelahnya ada positif 5B ya, ukur. Nah, sini tegangannya 5,10. Naik dia tegangannya, tadi dia 4 lebih ya, tidak sampai 5, sekarang jadi 5,10. Kemudian kita cek untuk jalur yang 12 volt. Ini kabel ground dan ini positifnya. Di sini tidak ada tegangan ya, 0. Dan sebelahnya ini yang posisi GND. Nah, sini juga tidak terdapat tegangan ya. Dan di sebelahnya lagi terbalik ya. Di sini masih ada terdapat tegangan tapi dia turun ya. Tadi dia 10, antara 10 sampai 11 ya. Ini menjadi 6,7 volt. Nah, sekarang kita coba untuk memodifikasi jalur rangkaian power supply-nya menggunakan casan HP ini ya. Casan HP ini. Jadi untuk casan HP ini kan tegangannya dia 5 volt ya. Nah, ini dimaksudkan untuk mensuplai tegangan tambahan agar tegangan yang ada di kabel yang 5 volt ini bisa mencapai 5 volt ya. Tadi kan diukur tidak sampai 5 volt. Sekarang akan diparalelkan ke kabel yang 5 volt ini dan kita akan tes hidupkan. Jadi ini kabel kuning, dia kabel positif. Positifnya 5 volt dari cas HP ya. Dan kita cek ini kabel yang saya lepaskan ini. Dia kabel yang ada titik, kan ada kode kabelnya kan sini. Nah, sini dia ada titik-titik ya, kabel ini. Nah, kabel titik-titik ini dia menuju ke sini ya. Nah, di sini kabel yang ini ya. Jadi kabel ini tuh dia ground ya. Dia menuju ke ground. Ya, kabel ini dia menuju ke ground ya. Dan kabel yang satunya ini menuju ke positif 5 volt ya. Kabel minus ini ya, ada tanda minus. Nah, dia menuju ke sini ya. Ini yang 5 volt ini ya, 5 volt A. Saya akan sambungkan untuk yang 5 volt A ini ke positif cas HP. Jika sudah, ini dipasang kembali ya. Jika sudah, nah ini kan masih kondisinya ini ya, masih belum dicolokkan bersama dengan ini. Sekarang untuk supply agar bisa hidup bersamaan, maka ini dicolokkan juga bersamaan ke sumber listrik ya. Jadi kita colokkan bersama-sama. Sudah ya.
sudah tercolok. Sekarang kita cek nyala lampunya. Oke, misalkan agar tidak terhubung ke bagian lain ya. Kita cek nyala lampunya. Nah, dia di sini nyala lampunya sudah normal, tidak lagi kedip-kedip seperti tadi ya, dan nyala terang. Sekarang kita tes menyalakan TV-nya. Dan ini tombol powernya di sini. Lihat ya, TV bisa menyala ya. Menyala dengan normal, hanya dengan menambahkan casan HP ya. Kita paralelkan, jadi kabelnya tidak usah dicabut seperti tadi ya, biarkan saja seperti itu. Dan ini pula, ini kan jalur yang sudah ada jalur yang lainnya ya, jadi walaupun dicabut ini dia masih ada satu jalur kabel yang positif 5 volt tadi, dia masih terhubung sini. Jadi walaupun satunya dicabut, masih ada kabel yang menyambung atau memberikan saluran input kemari. Dan begitu juga groundnya ya, groundnya sini total ada 4 kabel ground. Jadi walaupun satu dicabut, dia masih memberikan ground ke jalur rangkaian yang lain. Jadi tidak apa-apa biar dicabut ya, ini untuk percobaan saja. Jadi TV bisa hidup ya. Sekarang kita tes untuk memberikan atau menyambung jalur audionya ya, sini ya, karena dia tidak pakai speaker di dalamnya. Jadi kita akan berikan masukan speaker. Untuk soket kabel speakernya tadi saya cabut ya, ini akan saya pasang kembali. Nah, sebagai sumber masukan audio atau visual saya menggunakan flash disk ya. Saya rasa sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.